Refleksi pembelajaran Agenda 2, Nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Perkenalkan, nama saya Ananius Donatus Dirure, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023, golongan 3, angkatan 217, kelompok 3 dari Kabupaten Ngada. Sebagai CPNS ahli pertama, pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah pada Inspektorat Kabupaten Ngada. Pada pembelajaran distance learning Agenda 2 ini, kami didampingi oleh Coach Ibu Katarina Nikmat, SE MAP. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Core Values ASN berakhlak dan Employer Branding ASN bangga melayani bangsa. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021, ASN sudah mempunyai implementasi core values yaitu berakhlak dan juga employer branding ASN yaitu bangga melayani bangsa. Yuk, cek! Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan. Panduan perilakunya adalah yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Contoh sederhana untuk penerapan di tempat kerja kita yaitu memberikan senyum, sapa, dan salam pada saat memulai memberikan pelayanan pada instansi kita masing-masing. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Contoh sederhana penerapan di tempat kerja yaitu bekerja dengan bertanggung jawab dan tidak menggunakan fasilitas kantor untuk urusan pribadi. Yang ketiga, kompeten. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Panduan perilakunya adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Contoh sederhana penerapan di tempat kerja adalah saling membantu rekan kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat, harmonis. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Contoh sederhana penerapan di tempat kerja yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Yang kelima, loyal. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Contoh sederhana penerapan di tempat kerja adalah saling menjaga nama baik ASN, pimpinan, dan instansi tempat kita bekerja. Yang keenam, adaptif. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Contoh sederhana penerapan di tempat kerja adalah terus belajar dan mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang ketujuh, kolaboratif. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
contoh sederhana penerapan di tempat kerja, yaitu bersikap terbuka dan mau menerima kritik dan saran dari rekan kerja di kantor. Saya bersyukur bisa memahami materi Agenda 2 melalui MOOC dan semakin memahami materi nilai-nilai dasar ASN berakhlak pada saat distance learning melalui pendampingan dan diskusi bersama Ibu Katrina Nikmat, SEMAP, selaku coach dari kelompok kami. Pengalaman lain adalah saya bersyukur dan merasa bahagia karena bisa bertemu dengan teman-teman baru dari Kabupaten Sika. Pesan dan kesan saya terhadap coach kami, Ibu Katrina Nikmat SEMAP, atau yang sering disapa Ibu Keti, yang sangat kece dan juga sangat ramah. Selama pembelajaran Distance Learning Agenda 2 ini, saya sangat senang dengan pendalaman materi terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang diberikan oleh Ibu Keti. Karena materi yang diberikan sangat mudah untuk kami pahami, di mana dalam pemberian materi Ibu Keti juga menyampaikan langsung dengan contoh yang terjadi di lingkungan instansi kami masing-masing. Selain itu juga Ibu Keti selalu memberikan waktu untuk membantu mengkoreksi tugas-tugas yang telah kami kerjakan, sehingga dengan koreksi yang Ibu Keti berikan dapat menjadi bekal perbaikan untuk kegiatan rancangan aktualisasi kami yang akan datang. Terima kasih banyak Ibu Keti atas ilmu dan pendampingannya. Sekian pengalaman pembelajaran Agenda 2 yang saya sampaikan. Satu kata untuk Ibu Keti sebagai penutup. Terima kasih banyak Ibu telah menghadirkan kebersamaan, kebahagiaan, dan kekeluargaan.